Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nurhayati, guru SMP Negeri 3 Sumeneb. Saat ini saya tercatat sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb dan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jika sekolah diibaratkan seperti ladang, maka guru adalah petaninya dan murid adalah benih-benih yang siap ditabur. Maka petani dapat menuntun tumbuh kembangnya tanaman padi yang ia tanam. Ia bisa memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padinya, bisa memberi pupuk dan juga air, serta membasmi tanaman ataupun hama-hama yang mengganggu tumbuh kembangnya padi. Tetapi perlu diingat bahwa ia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tidak bisa mengubah kodratnya padi. Ia tidak mungkin mengharap padi yang ia tanam akan berubah menjadi tanaman jagung. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tiap anak pastilah memiliki keunikannya sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari individu itu sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan semua siswa. Perlu dipahami bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing dengan bakat dan karakteristik mereka masing-masing. Inti dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Beliau menginginkan kita memanusiakan manusia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain yang tak kalah pentingnya adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo berarti di depan guru harus bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Ing madya mangunkarso, di tengah guru sebagai pemberi semangat atau motivasi. Sedangkan tuturi handayani, di belakang guru pun bisa sebagai pemberi dorongan. Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya mengedepankan kecakapan intelektual, tetapi pendidikan ini dapat membentuk budi pekerti. Artinya ada keseimbangan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Lalu, mengapa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat cocok digunakan di sekolah? Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan karena mampu menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini tanpa harus mengesampingkan budaya lokal. Selain itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga mengutamakan kemerdekaan belajar siswa. Siswa bebas berekspresi, mengembangkan bakat dan minatnya, namun tetap dalam tuntunan sang pendidik agar mereka tak kehilangan arah. Lalu bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di sekolah? Di sekolah kami telah melakukan pembiasaan karakter 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Hal ini untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana mereka harus sopan dan hormat kepada setiap warga sekolah sesuai dengan kearifan budaya lokal warga Sumeneb, Bapak, Ibu, Guru Rato. Artinya, orang tua, guru, dan pemerintah wajib untuk dihormati dan dihargai. Selain 5S, kita juga menerapkan mengaji surat Yasin bersama, kegiatan sholat duha dan duhur berjamaah, serta kuliah maghrib. Hal ini untuk mewujudkan atau meningkatkan keimanan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembimbingan kepada siswa, pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, namun juga bisa menggunakan alam sekitar
dan juga di masyarakat yang lebih luas. Memfasilitasi perkembangan bakat, minat, dan potensi anak. Guru selayaknya membimbing mereka, menuntun mereka. Lalu apa tantangan yang ada? Pastilah tantangan itu ada di setiap langkah kita dalam menuntun murid. Ada siswa yang bosan dalam belajar, ada siswa yang belum paham setelah satu kali penjelasan, atau bahkan ada beberapa anak yang kurang mengenali budaya lokal. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita bisa menerapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti bahwa pengembangan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Kita tak perlu putus asa dalam mendidik anak-anak kita. Cara selanjutnya adalah teori konvergensi. Hal ini berarti bahwa dalam mendidik, kita boleh merujuk dari berbagai sumber dari luar, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kita. Misalnya saja dalam mengadopsi metode pembelajaran, kita memang perlu melakukan metode-metode yang lebih bervariatif agar siswa tidak merasa bosan dan merangsang daya kreativitas mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah konsentris. Hal ini berarti bahwa apa yang kita kembangkan tidak boleh lepas dari kepribadian atau budaya bangsa kita sendiri. Di sini kita juga perlu mengenalkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah kita, agar siswa bisa kenal dengan budayanya, mengembangkan dan melestarikannya. Tujuan dari itu semua adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi yang memang perlu dikembangkan pada anak didik kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tujuan itu akan terwujud jika ada kerjasama antara 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.